Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak yang hebat? Tentunya kalian sehat ya. Nah, pada kesempatan ini ya, karena kalian masih PJJ, kita pembelajaran jarak jauh ya. Nah, hari ini Ibu berada di lab biologi SMA 39 ya. Pada kesempatan ini Ibu akan mencoba ya mengadakan demonstrasi mengenai praktikum pengamatan tentang jamur mikroskopis. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan ya alat dan bahan apa yang digunakan. Nah, bahannya kita menggunakan jamur nasi ya. Ini jamur ini Ibu siapkan ya, prosesnya sekitar 1 minggu sehingga mendapatkan koloni yang bermacam-macam. Di sini ada warna putih, ada warna hitam, kemudian ada yang warna orange ya. Nah, yang kedua, jamur mikroskopis yang kedua adalah kita akan mengamati jamur tempe ya. Nah, jamur tempe ini Ibu buat kemarin dari pagi ya. Tempenya dipotong-potong dulu seperti dadu, kemudian ditumpuk secara acak, lalu dibiarkan ya sehingga nampaknya seperti ini ya. Nanti ada koloni warnanya kehitaman. Sehingga kita bisa mengamati sporaniumnya. Nah, alat yang utama yaitu kita menggunakan mikroskop ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan di SMA 39 ini lebih-lebih mempunyai beberapa tipe mikroskop. Nah, yang pertama ini yang dikenal dengan mikroskop binokuler ya. Mikroskop ini mempunyai 2 okuler. Jadi kalau kita ngamati langsung mata kita ada di atas okulernya. Nah, selanjutnya mempunyai bagian-bagian. Ini ada kaca objektif ya, kemudian ada meja benda. Ini adalah pengait untuk meletakkan benda yang akan diamati. Kemudian di sini ada pengatur cahaya. Ini ada lensa dan ini adalah penyanggah ya. Kemudian tipe yang kedua, ini adalah mikroskop yang dimodifikasi ya, yaitu dilengkapi dengan layar monitor. Sehingga nanti kalau kita ngamati, objek yang kita amati itu bisa kita langsung lihat di layar ya. Nah, kebetulan hari ini Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mengamati jamur mikroskopis ya. Nah, selain alat-alat mikroskop sebagai alat utama, juga diperlukan alat-alat yang lainnya, yaitu kita butuh ini namanya kaca benda atau objek gelas ya. Kemudian ini namanya cover glass atau kaca penutup. Selain itu dibutuhkan petri dish atau cawan petri untuk meletakkan bahan. Nah, selanjutnya kita butuh air ya. Ini ada gelas kimia yang kecil ya, 50 ml. Nah, kemudian untuk alat pengambil airnya kita menggunakan pipet ya. Kemudian ini bisa ada juga tusuk gigi ya ujungnya. Kemudian kita perlukan ujungnya saja. Kemudian ada juga jarum pentul ya. Nah, jarum pentul ini lebih efektif ya kalau untuk mengambil jamur mikroskopis. Nah, untuk mengamati jamur supaya lebih jelas dalam pengamatan, kita menggunakan cairan ya yang namanya methylene blue. Jadi ini warnanya biru ya. Nah, bagaimana cara kita mengamati jamur mikroskopis? Pertama, kita siapkan dulu kaca bendanya, kemudian kaca penutup ya. Kemudian kita teteskan sedikit air ya supaya selalu fresh nanti jamurnya. Lalu kemudian kita ambil nih ya sebagian koloni jamur dengan ujung jarum pentul ya. Misalnya kita ambil ini sedikit saja ngambilnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diletakkan di atas tetesan air yang tadi kita tetesi ya. Kemudian dicerai-beraikan ya. Kita tahu bahwa hifa jamur itu kan bergerombol ya, membentuk miselium, maka kita harus mencerai-beraikan miseliumnya karena supaya kita ngamati dengan baik, kita harus bisa sampai mengamati hifanya. Jadi kita cerai-beraikan supaya helaian hifanya itu terlihat ya. Nah, setelah itu supaya pengamatannya itu bisa bagus, kita tetesi dengan menggunakan cairan methylene blue ya, sedikit saja. Nah, kemudian supaya nanti posisi jamur itu lebih efektif ya, kita amati ya airnya tidak meluber kemana-mana, kita tutup dengan kaca penutup ya. Nah, kalau ada kelebihan air, kita resap airnya itu dengan di pinggir-pinggirnya kita menggunakan tisu ya. Nah, setelah itu kita letakkan di atas kaca benda atau meja benda pada mikroskop ya, lalu kita atur. Nah, untuk kaca mikroskop yang mempunyai layar atau monitor ini
biasanya perbesarannya sangat tinggi, maka kita cukup menggunakan yang berukuran 4 atau 10. Nah kebetulan ini yang Ibu amati adalah jamur pada nasi tadi yang koloninya warna oranye. Nah ternyata menggunakan perbesaran objektif 10, okulernya kurang lebih 10, jadi ini adalah perbesaran 100. Nah ini yang bisa kalian amati pada jamur roti ya, yang koloninya warna oranye. Jamur ini mirip dengan jamur oncom ya. Di situ kalian bisa lihat hifanya, termasuk hifa yang bersekat. Kemudian di sini juga ada banyak konidionya ya. Kemudian yang satu lagi adalah jamur tempe ya. Caranya juga sama. Nah ini adalah kelihatan jamur tempe. Jamur tempe ini termasuk kelompok Zygomicota, jadi hifanya tidak bersekat. Kalian bisa lihat ya, hifanya itu tidak bersekat. Kemudian karena tadi kita tumbuhkan sampai ada warna hitam, maka muncullah sporangiumnya. Nah di sini warnanya coklat ya, coklat tua atau coklat kehitaman, itu adalah sporangiumnya. Kemudian ini hifanya, dan yang bulat-bulat bertebaran ini adalah sporanya ya. Nah anak-anak, demikianlah pengamatan mikroskop pada jamur tempe maupun jamur roti ya. Nah mudah-mudahan walaupun kalian tidak mengamati langsung, dengan demonstrasi yang Ibu sampaikan ya, kalian bisa mengamati ya, lebih bisa mengamati dibandingkan nanti kalau misalnya tatap muka kita bisa melakukan ya secara langsung. Nah anak-anak, selanjutnya untuk kalian nanti bisa mencoba sendiri pengamatan jamur sederhana dengan menumbuhkan koloni jamur ya, yang mudah, bisa pada jamur roti atau jamur tempe. Nah anak-anak, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan ya pada praktikum demonstrasi tentang jamur mikroskopis ya, pada jamur tempe maupun jamur roti ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Nah kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.